Ya, ini kan sudah sangat clearance ya soal proses hukumnya. Sekarang sudah masuk penyidikan. Saya setuju sama Pak Hipnu tadi bahwa memang butuh kehati-hatian. Ratusan orang juga dijadikan saksi oleh pihak kepolisian. Dan tadi udah disampaikan juga bahwa akan gelar perkara. Jadi kalau Roy Suryo berharap SP3, ya saya melihat bahwa itu menandakan makin panik gitu Roy Suryonya kan gitu. Karena sesungguhnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat ya dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya setiap hari. Balik lagi teman-teman, isu ijazah yang makin panas. Saling serang antara kubu Roy Panci melawan ini loyalis Pak Jokowi masih terus berlanjut. Informasi A1 kita dapatkan bahwa Roy Suryo sudah tiba di tanah air dengan keadaan pasrah total. Gelar perkara Polda Metro Jaya yang akan segera mengumumkan daftar nama-nama tersangka yang sudah dipastikan. Nah, sebelumnya Pak Jokowi melaporkan setidaknya 5-6 orang, teman-teman. Dan publik pun mengira-ngira ini isu-isu menyebutkan nama ini adalah Tifa, Rismon, Roy, Refli, Subhan, beberapa orang-orang yang memang paling gencar menyuarakan soal isu ijazah Pak Jokowi. Nah, di sini teman-teman terlihat juga kepanikan kubu Roy Suryo yang memang ya harus harap-harap cemas kalau misalnya namanya nanti disebut oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Nah, saya tidak akan menyebutkan siapa saja mungkin tersangkanya. Kita bakal play saja informasi selengkapnya juga terkait kedatangan Roy Suryo yang sedang langsung teman-teman keluar bahwa saya siap menghadapi pengadilan, saya siap kalaupun misalnya nanti harus berhadapan di pengadilan dengan Pak Jokowi. Oke, nah itu ya, itu saja teman-teman ya. Kalau misalnya Roy CS ya gentleman, langsung saja di pengadilan buktikan langsung siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, tanpa panjang lebar, kita bakal simak berbagai informasi yang sudah kajian online kumpulkan untuk menjawab teka-teki soal ijazah Pak Jokowi. Kita simak video selengkapnya. Ya, ini kan sudah sangat clearance ya soal proses hukumnya. Sekarang sudah masuk penyidikan. Saya setuju sama Pak Hipnu tadi bahwa memang butuh kehati-hatian. Ratusan orang juga dijadikan saksi oleh pihak kepolisian. Dan tadi udah disampaikan juga bahwa akan gelar perkara. Jadi kalau Roy Suryo berharap SP3, ya saya melihat bahwa itu menandakan makin panik gitu Roy Suryonya kan gitu ya. Karena sesungguhnya saya sejak awal meyakini bahwa ini sudah ditemukan bukti-bukti dan fakta hukum yang cukup akurat ya dan cukup valid sehingga polisi sudah masuk proses penyidikan. Jika itu tidak ditemukan pasti tidak masuk proses penyidikan, tinggal lagi gelar perkara. Persoalan apa yang disampaikan Roy Suryo kan itu kegelisahan Roy Suryo saja karena memang ini sudah dia bayangkan betul jika ini sudah diumumkan sebagai tersangka bukan main-main ini, dia harus melewati juga proses hukum yang dilakukan dengan sanksi hukum yang nanti juga dijatuhkan. Nah, bahwa banyak orang bicara misalnya begini, kok kenapa Pak Jokowi menyampaikannya bukan di peradilan? Peradilan kan belum, tapi kalau pihak kepolisian minta sudah diberikan langsung oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi memberikan kepada para relawan atau pada siapapun, itu haknya Pak Jokowi. Jangan diprotes juga kalau dia nggak mau ngasih Roy Suryo dan kawan-kawan, itu haknya Pak Jokowi. Dia mau memberitahu ke siapapun ijazahnya karena itu memang milik dia kan gitu. Jangan juga akhirnya seolah-olah ingin membangun narasi-narasi yang sesat gitu. Oke, tapi soal ijazah ini juga sebentar. Sebentar, tapi saya mau ke Prof Hipnu juga, Prof Hipnu. Tapi soal ijazah ini kan ya Pak Jokowi masih belum mau menunjukkan itu ke Bung Roy Suryo CS. Kemudian juga ketika di PN juga tidak mau menunjukkan itu. Nah, ketika tidak mau menunjukkan itu kan akhirnya juga berakhir deadlock akhirnya sering misalnya di PN Solo juga. Kalau kayak gini Anda melihatnya ini memang murni hukum, memang hati-hati atau jangan banyak politisnya juga? Iya, hati-hati Mbak, karena ini kan menyangkut perkara 30 tahun yang lalu ijazahnya gitu loh. Jadi saksi-saksi pun saksi-saksi ketika 30 tahun yang lalu. Baru memang sekarang ini untuk mengupdate sekarang itu dengan kajian-kajian forensik yang kemarin sudah dilakukan oleh Puslatfor, kemudian teman-temannya Mas Roy dan sebagainya. Cuman keabsahannya ini nanti ada wewenang negara. Negara itu yang mana yang dipakai kan itu loh. Itu yang sekarang dalam tingkat penyidikan.
nanti seandainya itu sampai pada tingkatan persidangan peradilan, baru 2 kesaksian forensik sebagai pendukung keabsahan itu dihadirkan, baik dari teman-teman Mas Roy maupun lapor diajukan, karena itu sebagai bentuk eksaminasi dari bukti forensik yang diajukan. Bukti forensik itu bahwa forensik adalah ilmu pengetahuan untuk kepentingan peradilan. Nah, disitulah yang nanti kalau toh ini sampai masuk, ada 2 pihak yang membuktikan. Yang dipakai yang mana? Hakimlah yang akan menentukan. Kalau ijazah dari Pak Jokowinya sendiri harus ditunjukkan juga nggak sama Pak Jokowi? Pasti harus, karena itu sebagai suatu perkara. Ya nanti di peradilan kok nggak pernah ada. Suatu perkara. Akan dilihat. Jangan juga bahas narasi sesat tuh. Oke, Bung Roy Suryo yakin akan ditunjukkan nanti di pengadilan? Ya pasti ditunjukkan itu, Mbak. Itu proses peradilan namanya. Pasti berkali-kali. Kalau proses nggak penting untuk ditunjukkan. Udah ada pengadilan di Solo beberapa kali, dia nggak berani ngajak dia pengadilan. Jadi Jokowi ini pembohong, Mbak. Nggak akan ditunjukkan. Oke. Kalau gitu saya minta tanggapan dari Bung Semar. Kalau dari Bung Semar gimana? Ya pasti itu akan ditunjukkan dalam proses peradilan. Itu yang tadi saya tegaskan juga, bahwa dalam proses hukumnya kan juga sudah ditunjukkan juga kepada pihak Polda Metro Jaya. Kalau kepada kasus jangan juga akhirnya marah gitu loh. Jangan juga akhirnya maksa-maksa minta ditunjukkan ke Roy Suryo. Itu kan bukan juga pada kewenangannya. Roy Suryo minta ijazahnya Pak Jokowi kan gitu loh. Kalau dalam proses peradilan tentu itu akan dipenuhi oleh Pak Jokowi, dan saya meyakini Roy Suryo dan kawan-kawan segera menjadi tersangka itu. Oke, nanti kita lihat aja di gelar perkara akan seperti apa tindakan polisi. Ya. Bung Semar, Bung Roy Suryo, Prof. Hipnu, terima kasih sudah berbagi. Alhamdulillah, atas berkat doa seluruh teman-teman dan seluruh rakyat Indonesia, saya kembali lagi ke tanah air. Dan ini yang paling penting, ini sekaligus jawaban kita semuanya untuk para termul. Ya, saya tidak melarikan diri. Betul. Saya melarikan tugas diri. suci, tugas murni, tugas untuk memberi kejelasan kepada masyarakat Indonesia tentang apa yang terjadi. Jadi alhamdulillah ya, kita pergi dengan niat suci, niat tulus, niat baik, dan didukung oleh jajaran pemerintahan. Ya, jadi tidak benar ada indikasi terpol kalau itu nanti ditangkap Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu yang pertama. Ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah kita berangkat ke sana untuk kemudian saya kemarin yang melakukan diskusi ilmiah dan bedah buku Jokowi's White Paper yang diselenggarakan di Yaguna Community Park. Ya, baru kemudian ketika kami sudah landing, baru kemudian diumumkan sama panitia. Ya, jadi artinya dengan pengumuman yang H-1 hadir 150-an lebih ya, atas 170 orang, itu luar biasa. Tidak benar kata para termul yang terkutuk itu. Iya. Katanya acaranya sepi, enggak, acara ramai banget. Bahkan dihadiri para termul yang sudah tobat, yang sudah insaf. Dan ini yang paling penting. Saya membawa 5 buku kelas premium, Pak Agus membawa 10 buku. Semuanya habis. 1 buku terakhir terpaksa dilelang karena yang meminat cukup banyak. Dan tahu nggak harga buku yang dilelang terakhir itu? Bukan 200 ribu, $200 naik lagi, $250 naik lagi, $300 naik enggak sampai $350. Itu hampir 5 juta rupiah. Ya alhamdulillah. Ya, jadi tip terakhir. Jadi sangat tidak benar kalau buku itu tidak laku. Ya buku itu laris. Terus saya dibawakan juga kemarin kaos Jokowi sebagai warna hitam, 48 piece. Saya membawa pulang 0. Habis kaosnya. Jadi kaosnya habis. Jadi acara pertama sangat sukses. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jadi acara kita Jokowi's White Paper diskusi itu berjalan sangat lancar. Nah, ini acara yang penting banget. Yang kedua, ya. Jadi kita fact finding atau mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan ijazahnya milik Gibran Rakabuming Raka. Ya, gitu. Nah, pertama, kami memverifikasi lagi. Jadi saya tidak mau hanya dengan omong-omong. Kami ketemu dengan namanya Pak Iksan Zakir Katono. Itu adalah orang Indonesia yang sudah dapat permanent resident di Australia 38 tahun. Artinya orang itu artinya orang itu sudah sangat-sangat dipercaya untuk tinggal di Australia. Beliaulah yang kemudian menceritakan
tahun 2018 orang namanya Gibran Raka Buming Raka itu pernah datang bersama Selvi Ananda, bersama Jan Etes, dan dia mengatakan dari mulutnya Gibran sendiri, saya pernah ada di situ itu dia menunjuk gedung namanya gedung Insers, ya bekas gedung Insers, dan dia mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Saya ulangi, Gibran sendiri mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Ya, itu kita pegang. Apakah kita hanya percaya itu saja? Enggak. Saya terus terang harus melakukan verifikasi. Saya tidak berhenti di situ. Saya kemudian mengunjungi kampus UTS Insert. Hari Senin, alhamdulillah ya. Sebelum hari Senin, kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari Insert. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah saya bocorkan. Dan mereka sama sekali tidak pernah melihat, apalagi mengenal yang namanya Gibran. Ya. Insert waktu itu hanya sekitar 200 orangan yang ada. Dan dari Indonesia cukup banyak. Tidak ada satu, dan orang Indonesia selalu berkelompok. Tidak ada pernah muncul sosok yang namanya Gibran. Insert waktu itu hanya English short course. Hanya English course. Dan akhirnya ini bukti kunci yang saya peroleh. Sekarang ya, kita tantang kepada Gibran Raka Buming Raka. Apakah dia memiliki ya, bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu. Nanti dia akan nyetak. Ya, gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS Insert. Gak apa-apa, Dusum gak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Ya, selain nama saya kan ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya, itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari Insert itu semuanya memiliki bukti ini. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Raka Buming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Kalaupun ada pasal 18 di keputusan nomor keputusan KPU nomor 19, itu berarti keputusan KPU itu harus batal demi hukum karena melanggar undang-undang. Ya, spanduknya dapetin ya. Oke? Thank you. Ya udah, lipat lagi. Thank you. Ya teman-teman, barusan kita sudah menengok informasi selengkapnya terkait berbagai bukti-bukti yang sudah didapatkan baik oleh ini kubu Pak Jokowi ataupun kubunya Roy Suryo. Jadi sudah jelas teman-teman, tinggal bertarung di pengadilan siapa yang akan kalah, siapa yang akan menang. Kita bakal tunggu update terbaru lainnya, sidang atau ini gelar perkara Polda Metro Jaya untuk menentukan tersangka-tersangka dalam kasus ijazah. Jadi ya jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman. Kita bakal terus update, kawal terus kasus ini, jangan sampai lewat sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.